Hai Bun, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin kue tradisional yang enak banget. Yang pasti ini bahannya juga ekonomis. Penasaran gak ini kue apa? Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai ya. Bahan utama yang kita gunakan untuk membuat kue ini ada 500 gram pisang yang udah kematangan. Nah, ini aku menggunakan pisang kepok. Jadi di rumahku tuh lagi banyak pisang dan ini udah kematangan. Jadi kalau digoreng aku kurang suka karena nanti hasilnya terlalu lembek. Nah, kalau dibuat kue ini rasanya jauh lebih enak. Kita hancurkan seperti ini ya pisangnya menggunakan garpu. Selanjutnya tambahkan 180 gram gula aren yang udah disisir, kemudian setengah sendok teh vanili dan setengah sendok teh garam. Aduk kembali menggunakan garpu tadi sampai gulanya hancur. Gula arennya udah kita aduk rata dengan pisang, selanjutnya tambahkan 150 gram tepung ketan hitam, 100 gram tepung ketan putih, 150 gram kelapa parut setengah tua yang kita ambil bagian putihnya aja, kemudian diaduk rata. Nah, di video ini aku pakai dua jenis tepung ketan ya, karena kalau pakai tepung ketan hitam semua nanti hasilnya keras, jadi ini aku tambahkan sedikit ketan putih. Kalau udah diaduk rata seperti ini, adonannya udah jadi dan siap untuk dibungkus. Untuk membungkusnya kita ambil daun pisang kira-kira lebarnya 4 jari. Untuk daun pisang yang aku pakai ini jenis daun pisang kepok yang udah tua dan ini aku ambil yang lebar dan panjang. Selanjutnya daun pisangnya ini kita oles dengan minyak kemudian lipat membentuk kerucut seperti untuk membungkus kue lupis. Masukkan adonan secukupnya kemudian kita ratakan bagian atasnya lalu dilipat membentuk segitiga. Nah, kalau udah sampai ujung daun, selanjutnya kita sematkan menggunakan lidi, lalu dirapikan. Nah, hasil bungkusannya seperti ini, kemudian lanjutkan sampai semuanya selesai. Nah, kalau semua adonannya udah selesai dibungkus, langkah selanjutnya panaskan air kukusan. Kalau air kukusannya udah panas mendidih seperti ini, kemudian kita kukus adonannya selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit kuenya udah matang, hasilnya seperti ini, kemudian kita angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, kuenya udah siap untuk disajikan. Satu resep ini kita dapat 33 bungkus, kurang lebih beratnya 35 gram ya masing-masing bungkusnya. Nah, hasilnya benar-benar rapi banget ya bungkusannya. Ini kuenya cantik dan unik banget, cocok untuk dijadikan ide jualan atau disajikan saat ada acara di rumah. Sekarang kita buka, tampilan bagian dalamnya benar-benar rapi. Rasa kuenya manis, gurih, dan sedikit asam dari pisangnya. Untuk teksturnya ini kenyal, lembut. Kalian wajib banget cobain ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semuanya, hari ini aku mau bikin kue tradisional dengan bungkus daun pisang lagi. Ini enak banget, cara buatnya super simpel. Penasaran nggak ini kue apa? Yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai. Bahan yang kita gunakan ada 125 gram tepung ketan hitam, kemudian 250 gram tepung ketan putih. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian bahan keringnya ini kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kalau tepungnya udah tercampur seperti ini, kemudian tuangkan 250 ml santan hangat. Santannya ini kita masak sebentar ya, nggak perlu sampai mendidih, yang penting udah panas aja. Nah, kalau santannya ini udah kita masukin, selanjutnya aduk terlebih dahulu menggunakan spatula sampai suhunya ini hangat dan bisa kita uleni menggunakan tangan. Kalau udah hangat seperti ini, kemudian kita lanjut menguleninya menggunakan tangan sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Nah, kalau udah diuleni seperti ini, selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita uleni kembali sampai minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan. Adonan kulitnya udah jadi, udah kalis dan bisa dibentuk. Selanjutnya kita buat isiannya. Siapkan 150 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan 80 gram gula pasir.
Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam dan 50 ml air. Kemudian kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai gulanya ini tercampur rata dengan kelapa dan airnya menyusut. Nah, airnya udah menyusut, gulanya udah tercampur rata, unti kelapanya ini udah jadi, apinya bisa kita matikan ya, lalu diangkat. Selanjutnya kita bentuk, ambil sedikit adonan kurang lebih sebanyak 35 gram. Kemudian kita bulatkan seperti ini dan dipipihkan. Setelah dipipihkan, bisa kita beri isian. Untuk isiannya aku menggunakan 1 sendok teh munjung. Kemudian kita bentuk memanjang seperti ini, lalu tutup lagi dengan adonan dan kita rapikan. Adonan bugisnya udah selesai dibentuk, selanjutnya kita bungkus. Untuk membungkusnya aku menggunakan daun pisang muda yang udah dipanasin di kompor, oles dengan minyak biar nanti bugisnya nggak nempel pada saat selesai dikukus. Kemudian ini kita gulung, bentuknya menyerong seperti ini ya. Lalu udah digulung, daunnya ini kepanjangan bisa kita gunting terlebih dahulu biar nanti nggak terlalu tebal. Nah, kita gunting seperti ini, kemudian bagian kiri dan kanannya ini dilipat membentuk serong lagi, lalu lipat lagi ke belakang. Kalau daunnya ini kepanjangan, bisa kita rapikan menggunakan gunting ya. Nah, untuk cara membungkusnya kalian bisa simak aja di video, nanti aku ulang sekali lagi ya, biar lebih mudah diikuti. Sambil membungkus adonannya, air kukusannya bisa kita panaskan biar nanti nggak perlu menunggu terlalu lama. Kalau semuanya udah selesai kita bungkus seperti ini, bisa disusun di kukusan. Sekarang kita cek dulu kalau air kukusannya udah panas, selanjutnya kita naikkan adonannya dan dikukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, kuenya udah matang, kemudian angkat dan biarkan dulu sampai dingin. Nah, ini dia bugis ketan hitamnya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Dari tampilannya benar-benar rapi dan cantik banget ya. Cara buatnya juga mudah banget, kalian pasti bisa dan ini dijamin anti gagal. Sekarang kita coba buka dulu ya. Nah, seperti ini tampilan kuenya setelah kita masak. Kuenya benar-benar bagus dan rapi, nggak menempel sama sekali pada daun, teksturnya kenyal banget. Untuk rasanya enak, manis, gurih, kalian wajib banget cobain resep ini ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin juga resep aku di video selanjutnya.